Dalam buku sejarah perjuangan kemerdekaan RI di Minangkabau atau Riau tahun 1945 sampai 50, Ahmad Hussein dan kawan-kawan menulis divisi 3 benteng TNI yang bertugas di Sumbar punya sejumlah bengkel persenjataan. Jadi bengkel-bengkel tersebut mampu membuat tabung-tabung mortir dan granat tangan di samping. Dalam senjata yang sederhana itu ada roh yang ditiupkan, yaitu tekad untuk merdeka. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Melawan tentara Belanda pada agresi militer 1, orang Minang itu membuat granat, tepatnya di Sawalunto. Kisah granat buatan Sawalunto ini muncul dari cerita salah satu pejuang kemerdekaan di Sumatera Barat. Para pejuang memang menggunakan senjata rakitan sederhana dari kota Arang itu menghadapi senjata modern yang dipakai oleh tentara Belanda. Salah satu palagan yang menggunakan senjata rakitan adalah saat pejuang bertempur menghadapi gempuran agresi militer pertama tentara Belanda. Agresi yang dimulai pada 21 Juli tahun 1947 itu mendapat perlawanan sengit di jalur antara Padang dan Solo. Selain jalur utara, perlawanan juga muncul di utara arah ke Lubuk Alung dan di selatan arah ke pesisir selatan. Kali ini saya sedang memakai baju dari geng 123. Yang berminat buat beli kursiran geng 123 ini, tepatnya alamatnya di PGMTA lantai 5, Blok A nomor 37-39 tuh. Suwardi Idris dalam buku Pejuang Kemerdekaan Sumbar Riau, Pengalaman Tak Terlupakan, volume 2 pada tahun 2000, salah satunya mencatat kesaksian pejuang kemerdekaan Azwar Abdullah Datuk Mangyang. Azwar yang saat itu masih pemuda, terlibat dalam pertempuran pada 25 dan 26 Juli tahun 1947. Dialah yang mengungkapkan keunikan granat buatan Sawalunto dalam pertempuran di jalur antara Padang dan Solo. Bagi Datuk Mangyang, hal yang paling mengesankan dalam pertempuran ini menggunakan granat tangan buatan Sawalunto ya. Jadi granat buatan bengkel senjata di Sawalunto tersebut menurutnya setelah pengamannya dicabut tidak bisa dilemparkan begitu saja. Granat Sawalunto yang luar biasa ini mempunyai sumbu sebelum dilemparkan. Sumbunya harus dibakar dan si pelempar harus menyalakan rokok untuk membakar sumbunya. Jadi setelah membakar sumbu baru kemudian pejuang melemparkan granat ke arah musuh. Efektivitas granat sumbu itu tidak jauh berbeda dengan granat buatan pabrik yang sempurna. Jadi karena harus menyalakan sumbu, maka bagi para pejuang tidak berlaku larangan merokok saat bertempur. Di tempat lain itu berlaku. Jika dalam pertempuran umumnya prajurit harus selalu siap untuk menembak dan tidak boleh merokok. Apalagi malam hari ya kan, takut diketahui musuh. Maka dalam pertempuran di Kapalodata, Ayia Sirah, seorang pelempar granat ini diwajibkan merokok lebih dulu ya kan. Jadi ngerokok dulu baru perang. Saat perang muncul berbagai solusi dan kreativitas untuk menghadapi ancaman. Dalam waktu sangat terdesak ada saja gagasan yang timbul seperti yang berlangsung di bengkel senjata kota Arang itu. Tidak hanya granat yang dibikin, sebagai senjata lain juga dibuat. Menurut Datuk Mangyang, meski kualitas senjata rakitan produksi Sawalunto jauh di bawah standar senjata militer, tetapi bersama senjata itu seolah-olah ada roh. Dalam senjata yang sederhana itu ada roh yang ditiupkan, yaitu tekad untuk merdeka. Bahkan dengan bambu runcing sekalipun dalam hal roh ini, Belanda jauh ketinggalan. Mereka harus berhadapan dengan pejuang-pejuang yang kadang-kadang dengan keberanian yang tidak masuk akal. Ya, karena perang ini sudah dianggap hiburan. Nah ini, pasukan yang bertempur secara tak masuk akal di jalur Padang Solo itu adalah Batalion Harimau Kuranji pimpinan Mayor Ahmad Hussein. Batalion yang telah merepotkan Inggris hingga Belanda sejak berlabuh di Padang pada tahun 1945. Dalam buku sejarah perjuangan kemerdekaan RI di Minangkabau atau Riau tahun 1945 sampai 50, Ahmad Hussein dan kawan-kawan menulis divisi 3 benteng TNI yang bertugas di Sumbar punya sejumlah bengkel persenjataan. Jadi bengkel-bengkel tersebut mampu membuat tabung-tabung mortir dan granat tangan, di samping membuat sendiri slagojes serta mengisi patron-patron dari segala macam jenis peluru. Pabrik atau bengkel persenjataan ini berpusat di Sawalunto pada bekas bengkel besar tambang batubara Umbilin. Jadi selain dari ini, bekas bengkel persenjataan Jepang di Gelanggang Payakumbuh dan bengkel jawatan kereta api di Padang Panjang juga aktif kembali untuk memenuhi kebutuhan perjuangan dalam pengadaan
dan perbaikan senjata api yang rusak. Tentang kemampuan bengkel di Sawalunto membuat senjata sebenarnya sudah cukup lama terasah. Jadi Audrey Kahin dalam buku Dari Pemberontakan ke Integrasi pada tahun 2003 menulis, kemampuan membuat bom rakitan granat tangan dan senjata rakitan di Sawalunto telah ada pada tahun 1926. Saat itu bengkel-bengkel tersebut menyiapkan senjata untuk aksi pemberontakan pada pemerintahan Hindia Belanda yang berlangsung pada tahun 1926 sampai 1927. Pertempuran sengit di jalur Padang sampai Solo sendiri berawal dari agresi tentara Belanda pada tahun 1947, tepatnya pada 21 Juli. Aksi tersebut kurang 4 bulan dari perundingan Linggarjati yang berlangsung pada 25 Maret 1947. Perundingan yang mengharuskan gencatan senjata antara Belanda dan pejuang itu juga mematok garis demarkasi antara republik dan wilayah yang dikuasai Belanda di Sumbar. Batas ini praktis membuat hanya Padang yang berada dalam wilayah kekuasaan Belanda. Mestika Z dan kawan-kawan dalam buku Indaruang Tonggak Sejarah Industri Semen Indonesia menulis batas demarkasi itu yakni sebelah utara ada di Tabiang, sebelah selatan di Bungui, sedangkan di sebelah timur berada di Simpang Lubuk Begaluang. Agresi militer pertama tentara Belanda terjadi sekitar 4 bulan setelah perjanjian Linggarjati. Mereka bermaksud memperluas wilayah garis demarkasi mereka. Jadi mereka melanggarnya. Di timur Padang, tentara Belanda sudah melaju dari Lubuk Begalung sampai Indarung. Masuk ke Lubuk Paraku, mereka harus berhadapan dengan sengitnya perlawanan batalion Harimau Kuranji. Jadi lokasi yang berbukit dan brutal lebat ini merupakan hadiah alam sebagai benteng yang kukuh. Belanda sendiri tidak dapat masuk kawasan ini tanpa korban jiwa dan peralatan perang yang dilucuti. Jadi perlawanan sengit para pejuang saat melawan agresi pertama itu membuat laju tentara Belanda ke arah timur terhenti di Indarung. Kedudukan Belanda tergambar dari garis demarkasi yang kemudian jadi kesepakatan dalam perjanjian Renville pada 17 Januari tahun 1948. Beberapa bulan selanjutnya. Di arah utara, hasil agresi militer pertama, garis terdepan tentara Belanda berada di Lubuk Alung, di timur sampai di Indarung. Sementara di selatan sampai di Nagari Siguntur, Kecamatan Koto, 11 Tarusan, pesisir selatan, sekitar 32 km dari Padang. Perjanjian Renville yang kelak juga mereka langgar secara sepihak jelas adalah taktik tentara Belanda. Garis terdepan tersebut kemudian menjadi titik awal mereka menyerang lebih jauh ke pedalaman Sumbar saat agresi militer 2 pada tahun 1949, tepatnya pada 19 Desember. Jadi itu keunikan-keunikan dari peperangan agresi militer pertama di Sumbar. Jadi orang Sumatera Barat itu saking semangatnya dan semangat yang tidak masuk akal membuat perang ini menjadi hiburan. Seperti almarhum kakek saya, yaitu mantan pejuang juga. Beliau adalah Samsuar Pandukorajo. Pernah bercerita kepada saya ketika perang itu sangat enak sekali katanya, apalagi kita pas menembak kepala Belanda. Nah ini kalau zaman sekarang itu, anak-anak sekarang itu mungkin hiburannya handphone ya, perangnya lewat Mobile Legends dan lain-lain. Tapi zaman dulu perang nembak itu semacam hobi buat tentara-tentara pejuang ini. Pemuda-pemuda juga ikut. Oke bro, mungkin ini dapat menambah sedikit mengisi waktu luang pada hari ini. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Davan Mulifa dan geng 123 selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.